Sudah 100 hari berlalu sejak kecelakaan tragis itu merenggut Arga. Dan aku, Ayu, kini hanya seorang janda berumur 30 tahun yang harus menghadapi keheningan rumah yang mematikan dan realitas keuangan yang kejam. Keheningan ini adalah suara paling menyiksa, menelan tala keras Arga dan setiap desahan napas kami yang terlalu intim di malam hari. Pernikahan kami, meski singkat, hanya 8 tahun, penuh dengan gairah yang seringkali membuatku iri pada diri sendiri. Cinta kami membara, jauh dari pernikahan desa yang biasa. Kenangan akan sentuhan dan tatapannya kini menjadi siksaan yang menghantuiku di setiap sudut kamar. Aku memeluk kemeja katun lamanya setiap malam, memohon agar sedikit sisa kehangatan cintanya dapat menipu otakku untuk sesaat, melupakan dinginnya ranjang yang kosong. Keintiman yang hilang itu adalah luka yang tak terlihat. Aku mencoba bertahan demi Bunga, putriku yang berusia 7 tahun. Ia adalah alasanku untuk bangun dan memakai lipstik merah setiap pagi, sebagai topeng untuk menipu dunia bahwa wanita ini masih utuh dan kuat. Namun, kekuatanku terus diuji, bukan hanya oleh duka yang mencekik, tetapi oleh kekejaman di sekitarku. Di desa kecil ini, dukaku adalah tontonan publik, bahan bakar bagi api gosip yang tak pernah padam. Tokoh utamanya adalah Bu Siti, tetangga depan rumah yang selalu iri pada kebahagiaan kami. Setelah Arga meninggal, dia berubah menjadi hakim tak bermahkota, pemimpin komunitas penggosip yang senang mencari celah di hidup orang lain. Mereka menuduhku tidak berduka secara wajar. Aku terlalu tenang, terlalu cepat membersihkan diri. Janda kembang, itulah julukan baru mereka untukku. Sebuah julukan yang beracun, menyeratkan bahwa aku kini bebas, cantik, dan secara terbuka mencari pengganti. Mereka menganggap kehormatanku rapuh, seolah aku akan segera jatuh ke pelukan pria manapun demi uang atau perhatian. Tuduhan itu menyakitkan, merendahkan cintaku pada Arga, seolah gairah kami begitu mudah digantikan. Pernah suatu kali Bu Siti berani menghampiriku saat aku menyiram bunga di teras, matanya penuh penghakiman. Ayu, jadi janda harus tahu diri. Jangan sampai rumah ini terlalu ramai didatangi tamu laki-laki. Tidak enak dilihat, apalagi sebentar lagi bunga besar. Kami di sini tahu bagaimana seorang janda seharusnya bersikap. Aku menatapnya lurus. Terima kasih atas perhatiannya Bu Siti, tapi yang ramai di rumah ini hanya suara bunga. Dan urusan kehormatan saya, biarlah Tuhan dan almarhum suami saya yang menilai. Saya yakin beliau tidak akan membiarkan saya jatuh. Aku tahu ketegasanku hanya akan memicu gosip yang lebih pedas, menuduhku sombong dan congkak, tetapi aku tidak akan membiarkan mereka merenggut martabatku. Masalahku yang sebenarnya jauh lebih besar daripada gosip murahan itu. Itu adalah utang. Arga adalah kontraktor yang ambisius, tapi naif. Dia mengambil pinjaman besar untuk proyek-proyek yang belum tentu cair. Dia bermimpi membangun rumah sakit dan sekolah, proyek yang membutuhkan modal fantastis, tetapi ia melakukannya tanpa jaring pengaman. Setelah kecelakaan, semua aset kami, tanah, bahkan mobil, ternyata terikat janji bayar. Aku menghabiskan minggu-minggu pertama setelah kematiannya hanya untuk berurusan dengan bank dan penagih utang. Para pria metrosiku datang silih berganti, membawa map tebal dan wajah tanpa ekspresi. Kenyataan menamparku keras. Kami nyaris bangkrut. Kami hanya tersisa dengan rumah sederhana ini, sedikit tabungan yang tak seberapa, dan tumpukan tagihan yang membuatku pusing 7 keliling. Bagaimana aku bisa membiayai sekolah Bunga? Bagaimana aku bisa memastikan kami makan? Aku merasa dihianati oleh realita. Arga, cinta sejatiku, ternyata meninggalkanku dalam kekacauan finansial. Itu adalah duka yang berbeda. Duka yang membuatku marah, namun segera kuredam karena aku tahu Arga melakukan semua ini untuk masa depan kami, bukan untuk menyakitiku. Kemarahanku berubah menjadi determinasi yang membara. Aku harus mencari solusi, dan itu harus cepat. Dalam keputusasaan itu, aku memutuskan untuk mencari berkas utang terakhir kali di gudang belakang, sebuah bangunan kecil yang jarang disentuh Arga, yang selalu ia kunci rapat. Aku berharap menemukan polis asuransi tersembunyi, atau surat berharga yang bisa melunasi sebagian hutang. Harapan itu sangat tipis, tetapi aku harus mencoba. Aku menyalakan lampu gudang. Bau kayu basah dan debu langsung menyambutku. Aku mencari tumpukan kontrak dan laporan di rak-rak tua. Tidak ada yang berharga di sana. Hanya kekecewaan dan tumpukan kertas tak bernilai.
Tetapi yang kutemukan di bawah tumpukan kain usang adalah sesuatu yang jauh lebih pribadi, di balik sebuah pintu kayu yang seolah tak terlihat. Di sudut ruangan itu, Arga ternyata diam-diam membangun sebuah bengkel kecil. Bukan untuk alat-alat kontraktornya yang kasar, melainkan untuk kerajinan kayu. Ada mesin bubut kecil, pahat ukir yang tertata rapi, dan serbuk kayu halus yang bertebaran. Aku bahkan tak pernah tahu dia punya hobi ini. Selama ini dia selalu mengatakan dia sibuk dengan proyek besar. Ternyata dia menghabiskan waktu luangnya di sini, menciptakan keindahan. Di meja kerja, tergeletak sebuah buku sketsa bersampul kulit. Jantungku berdebar tak karuan. Kubuka perlahan. Di dalamnya, bukan denah bangunan beton, tapi desain mebel. Lampu meja minimalis dengan kaki melengkung, kursi tamu berukiran geometris yang elegan, dan rak buku gantung yang futuristik. Karya-karya ini adalah jiwa Arga yang artistik, yang selalu terpendam di balik pekerjaan kontraktor yang ia benci. Aku ingat, aku pernah mengambil kursus desain interior saat kuliah, dan ini adalah genre yang selalu kucintai. Desainnya sangat canggih untuk ukuran pengusaha desa, menunjukkan betapa besar bakat terpendam Arga. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan Arga yang sudah pudar. Untuk Ayu dan Bunga, suatu hari aku akan berhenti membangun yang besar dan mulai membangun yang indah. Ini mimpiku. Jangan pernah menyerah, sayang. Air mataku menetes di atas tulisan itu. Ini bukan hanya sebuah hobi. Ini adalah mimpi yang ia tak sempat wujudkan. Itu adalah warisan terakhirnya. Warisan non-materi yang jauh lebih berharga daripada semua uang yang ia hilangkan. Aku menutup buku sketsa itu, memeluknya erat-erat. Gairah Arga untuk seni ini kini terasa menular. Ini adalah sebuah jalan keluar. Aku bisa menggambar, dan Arga punya alatnya. Mungkin aku bisa mewujudkan mimpinya, sekaligus menyelamatkan diri kami. Aku merasakan energi yang lama hilang, hasrat untuk menciptakan dan membangun kembali. Tetapi saat aku menyentuh pahat ukir yang dingin, muncul rasa takut yang lain, rasa bersalah. Jika aku berhasil, jika bisnis ini menuntutku untuk bertemu dengan banyak orang, akankah aku sanggup menahan kehangatan dari pria lain? Setelah merasakan dinginnya kekosongan ini, setelah kehilangan gairah cintaku, apakah aku bisa menolak uluran tangan atau hati yang datang membantu? Rasa sepi yang kualami sangatlah nyata, dan aku tahu itu akan menjadi kelemahan terbesarku. Aku harus memilih, menjadi janda yang mati dalam bayangan masa lalu dan kesepian yang menghancurkan, atau bangkit, melanjutkan mimpinya, dan menerima resiko bahwa aku mungkin harus menghadapi godaan kehidupan yang baru dan cinta yang menggebu. Aku memilih yang kedua, demi Bunga dan demi mimpimu, Arga. Aku akan melangkah, meskipun jalannya penuh godaan, dan terasa seperti pengkhianatan kecil terhadap cinta yang abadi. Aku menamai bisnis kecil yang baru lahir itu Senja Karya, mengambil inspirasi dari waktu favorit Arga, saat cahaya jingga jatuh lembut di teras kami. Itu adalah simbol dari harapan yang muncul setelah kegelapan. Dan aku bertekad menjadikannya perlawanan nyata terhadap semua suara sumbang. Keputusanku untuk melanjutkan mimpi Arga adalah perjuangan berat yang melibatkan lebih banyak serbuk kayu daripada yang kubayangkan. Aku tahu desain, tapi aku sama sekali tidak tahu cara memotong kayu dengan benar, apalagi mengoperasikan mesin bubut. Aku segera menyadari bahwa aku membutuhkan pahlawan pendamping, seseorang yang bisa menjadi jembatan antara fisiku dan realitas material. Aku menghubungi Pak Herman, mantan mandor Arga, pria paruh baya yang tenang, penuh pengalaman dan yang paling penting setia. Awalnya ia skeptis, melihat seorang janda muda ingin bermain-main dengan gergaji besar. Matanya menunjukkan keraguan, seolah berkata, "Apa yang kamu tahu tentang kerasnya kayu, nona muda?" Tapi setelah kuserahkan buku sketsa Arga dan aku jelaskan visiku, matanya melembut. Ia melihat Arga dalam diriku, dan ia setuju membantu dengan jam kerja paruh waktu. Ia adalah tulang punggung teknis dan pemotong kayu, sementara aku adalah otaknya, desainernya. Produk pertamaku adalah lampu meja cinta abadi, terinspirasi dari sketsa yang paling detail di buku Arga. Desainnya minimalis, elegan, dan menonjolkan serat kayu jati tua yang sengaja kubiarkan sedikit kasar. Simbol bahwa cinta sejati tetap indah meski melalui masa sulit. Setelah berjam-jam berkutat dengan tata letak, aku memotretnya dengan smartphone lamaku, mengambil sudut terbaik dengan pencahayaan senja yang dramatis,
dan mengunggahnya ke beberapa platform bisnis daring. Aku tak punya uang untuk pemasaran, jadi aku hanya berharap, dan berharap dengan sangat keras. Aku tahu, jika aku gagal di sini, aku akan tenggelam dalam hutang yang sudah mencekik leher. Dan ternyata harapan itu tidak sia-sia. Setelah seminggu yang cemas, sebuah pesan masuk, bukan dari pembeli biasa, melainkan dari seorang pria bernama Rian. Rian, 32, adalah segalanya yang bukan Arga, namun mewakili segala yang dibutuhkan masa depanku. Arga adalah api yang hangat dan akrab. Rian adalah badai yang membara dan penuh gairah. Dia pengusaha muda yang sukses, pemilik jaringan ekspor kerajinan tangan berskala internasional. Ia mengirimkan pesan yang panjang, memuji lampu cinta abadi sebagai karya seni fungsional yang memiliki jiwa yang mendalam. Dia tertarik untuk berinvestasi dan membawa karyaku ke pasar yang lebih besar. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe bergengsi di pusat kota, sebuah tempat yang jauh dari mata-mata Bu Siti. Aku tahu, aku harus tampil profesional. Jadi aku mengenakan pakaian terbaikku, kemeja putih, celana bahan hitam, rapi, dengan lipstik merah yang memberikan keberanian. Tetapi saat Rian tiba, aku merasa seperti remaja yang gugup. Dia tampan, dengan aura yang mengintimidasi namun menarik. Rambutnya disisir rapi, matanya tajam dan bersemangat, senyumnya cepat dan tulus, senyum yang menjanjikan banyak hal. Begitu kami duduk, energi di antara kami langsung terasa, seperti udara sebelum badai. Itu bukan sekadar percakapan bisnis. Matanya menatapku terlalu lama ketika aku menjelaskan filosofi di balik desain Arga. Dia tidak hanya melihat kayu, dia melihat wanita di balik kayu itu. Tangannya menyentuh punggung tanganku saat ia menunjuk maket kecil yang kubawa, dan sentuhan itu mengirimkan sengatan listrik yang tak bisa kuabaikan. Sial, batinku, ini hanya bisnis, Ayu, fokus. Aku menarik tanganku secepat mungkin, pura-pura menyesap kopi. Rian berkata, Ayu, kamu bukan hanya desainer yang hebat, kamu juga punya visi. Tapi, kamu tidak terlihat seperti seorang janda yang sedang berduka. Kamu terlihat seperti wanita yang baru akan memulai kehidupan. Komentar itu membuat pipiku memerah, dan itu adalah kalimat yang berbahaya, karena menegaskan bahwa ia tidak melihatku hanya sebagai pengusaha yang berduka, melainkan sebagai seorang wanita yang menarik, seorang wanita yang bebas untuk dicintai. Beberapa hari kemudian, hubungan bisnis kami semakin intens. Rian tidak hanya memberikan modal, dia memberikan waktu dan perhatian. Dia menemaniku mencari kayu jati berkualitas, berdebat denganku tentang strategi pemasaran yang ideal, dan menghabiskan malam membahas estetika melalui panggilan video. Kami tertawa, tawa yang tulus, yang sudah lama tak kudengar dari diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, aku merasa hidup. Rian membawa energi dan gairah yang kuharap bisa kualami lagi. Dia adalah kenyamanan yang menakutkan, karena aku tahu betapa mudahnya aku jatuh. Aku mulai merawat diriku lagi. Aku berolahraga ringan, dan aku mulai sering menggunakan lipstik merah yang dulu kusukai. Tentu saja Bu Siti melihatnya. Suatu sore, Rian mengantarku pulang setelah kami mengambil sampel kayu di luar kota. Mobil sport hitamnya berhenti tepat di depan rumah. Ketika aku mengucapkan terima kasih dan tertawa kecil, aku bisa merasakan tatapan Bu Siti membakar dari balik tirai jendelanya yang tipis. Keesokan harinya, gosip mencapai puncaknya. Kali ini, tuduhan Bu Siti lebih eksplisit dan kejam. Bukan lagi janda kembang, tapi janda mata duitan. Dia mengklaim aku menjual desain dan tubuhku untuk mendapatkan modal dari Rian. Gosip itu sampai ke Bunga. Putriku pulang sekolah dengan mata berkaca-kaca. Ibu, kenapa Bu Siti bilang ibu akan menikah dengan Om Rian? Kenapa dia bilang ibu jahat sama ayah? Mendengar itu, hatiku hancur berkeping-keping. Aku memeluk Bunga erat, meyakinkannya bahwa Om Rian hanyalah mitra kerja, dan bahwa tidak ada yang akan menggantikan ayahnya. Aku harus membohongi Bunga, membohongi Bu Siti, dan membohongi diriku sendiri tentang betapa kuatnya aku melawan pesona Rian. Namun, di tengah semua kebohongan yang kuhadapi, ada satu kebenaran yang mulai muncul. Aku merasakan sesuatu yang kuat untuk Rian. Perasaan itu indah, menakutkan, dan terasa seperti dosa besar. Pria itu mewakili segala yang hilang. Kehangatan, perlindungan, dan janji masa depan yang stabil. Suatu malam,
Rian mengajakku menghadiri pameran kerajinan di kota seberang, sebuah perjalanan bisnis yang krusial untuk Senja Karya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, mobilnya mogok di jalan pedesaan yang sepi, jauh dari lampu kota. Kami terdampar. Kami duduk di kap mobil, ditemani langit bertabur bintang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Suasana yang sunyi dan romantis itu memecah tembok profesionalisme kami. Kami berbicara, bukan tentang bisnis, tapi tentang impian masa kecil, ketakutan, dan kesepian yang kurasakan. Rian mengakui bahwa ia selalu merasa kosong, meskipun sukses besar. Kamu adalah wanita pertama yang membuatku merasa seperti aku bisa bernapas lega, Ayu, bisiknya. Matanya terpaku padaku, bukan pada bintang. Tiba-tiba, Rian mencondongkan tubuhnya. Matanya yang tajam dan lembut menatapku, memancarkan gairah yang tak bisa disembunyikan. Jarak kami begitu dekat. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat dan wangi. Jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu apa yang akan terjadi. Ada bagian diriku yang lelah, yang dingin, yang ingin sekali menyerah pada kehangatan yang ditawarkannya. Kehangatan yang sudah lama tak kurasakan sejak Arga pergi. Dia sangat dekat. Dia hampir menciumku. Lidahku keluh, pikiranku kosong. Aku hanya merasakan energi itu, tarikan itu. Tapi di detik terakhir, saat bibirnya hanya berjarak beberapa sentimeter, aku memalingkan wajah, menyentuh liontin Arga yang selalu kukenakan, dan berkata, suaraku bergetar, "Rian, tolong, jangan, ini salah, aku belum siap." Dia menarik diri, wajahnya kecewa, tapi penuh pengertian. Dia menghela napas. "Maaf Ayu, aku tidak bisa mengabaikan apa yang kurasakan saat bersamamu. Aku tahu ini sulit, tapi aku akan menunggumu." Aku hanya bisa menunduk, diselimuti rasa bersalah dan kelegaan. Aku menyadari, bayangan Arga bukan hanya ada di rumah, bayangan itu ada di hatiku. Dan Rian, api yang membara, bisa membakar jembatan antara aku dan masa laluku. Sebuah jembatan yang belum siap ku lepas. Perasaan yang muncul untuk Rian terasa seperti pengkhianatan kecil. Dan aku harus memaksakan diriku untuk menjaga batasan itu, demi kehormatan Arga, dan demi Bunga. Keputusanku untuk menghindar dari ciuman Rian memiliki efek domino yang aneh. Hubungan bisnis kami setelah insiden mobil mogok itu terasa tegang. Namun anehnya, justru semakin intens. Kami mencoba bersikap profesional, tetapi tatapan Rian selalu mengandung makna yang lebih dalam, penuh dengan gairah dan tuntutan yang tak terucapkan. Dia adalah investor yang luar biasa, dan berkat strateginya, Senja Karya tidak hanya selamat dari ambang kebangkrutan, tetapi kini mendapat pesanan besar dari butik-butik desain ternama di Jakarta dan bahkan beberapa permintaan dari Bali. Aku semakin sibuk, dan kesibukan itu adalah satu-satunya pelarianku dari keheningan ranjang dan godaan Rian. Bunga mulai terbiasa melihatku di bengkel hingga larut malam, tetapi ia melihat ibunya bekerja keras, dan itu sedikit meredakan kekhawatiran yang ditanamkan oleh gosip. Tentu saja Bu Siti dan klan gosipnya tidak pernah beristirahat. Kenaikan statusku dalam waktu singkat menjadi bukti bagi mereka bahwa aku menggunakan kecantikan sebagai alat transaksi. Mereka menyebarkan rumor yang semakin liar, mengklaim bahwa aku sering menginap di luar kota bersama Rian, bahkan menuduhku menggunakan uang haram untuk membeli bahan baku. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi kebohongan itu kembali menghantam Bunga. Putriku, yang sudah mulai mengerti kompleksitas dunia orang dewasa, mulai menunjukkan penolakan. Dia pulang sekolah dengan wajah muram, dan suatu malam, dia menolak makan malam bersamaku, mengunci diri di kamar. "Aku nggak mau ibu nikah sama Om Rian. Ayahku kan cuma satu," teriak Bunga dari balik pintu. Suaranya pecah oleh tangis. Tangisan Bunga lebih menyakitkan daripada 1000 tusukan gosip Bu Siti. Aku berlutut di depan pintu, memohonnya keluar, meyakinkannya bahwa Om Rian hanyalah mitra kerja, dan bahwa tidak ada yang akan menggantikan posisi Arga. Aku berusaha keras agar kebohonganku tentang Rian tidak merusak kepercayaannya. Padahal aku sendiri hampir tidak percaya pada kebohonganku. Di tengah kekacauan emosional dan rumah tangga ini, Rian muncul. Dia datang ke bengkel pada Sabtu sore, membawa sekotak pizza dan mainan baru untuk Bunga, mencoba memperbaiki keadaan. Setelah Bunga kembali ceria berkat hadiah Rian, dia menghampiriku di gudang. Aku sedang membersihkan noda cat di meja kerja. Dia tidak menatap mataku,
tetapi menatap desain ukiran yang sedang kukerjakan. Dia menunggu Pak Herman pergi, memastikan kami sendirian. Barulah dia mendekat, suaranya dalam dan penuh keintiman yang menuntut. "Ayu," katanya lembut. "Aku tahu aku membuatmu kesulitan. Tapi aku harus jujur. Aku mencintaimu. Aku tahu ini salah dan terlalu cepat. Tapi sejak Arga tidak ada, kamu adalah wanita pertama yang membuatku ingin menetap, ingin berkeluarga lagi. Aku bisa memberikanmu stabilitas, Ayu. Aku bisa menjaga bunga. Jangan biarkan bayangan ketakutan atau masa lalu merenggut kebahagiaanmu yang sekarang. Aku akan membela kamu dari semua gosip itu." Pernyataan cinta Rian terasa seperti air dingin di tengah padang gurun yang tandus. Itu adalah janji kehidupan baru yang aman, kehidupan yang terbebas dari utang dan prasangka sosial, kehidupan yang penuh dengan gairah yang sudah lama kurindukan. Dia sangat meyakinkan. Matanya memancarkan api yang sama, namun lebih muda dan lebih stabil daripada api Arga. Aku terombang-ambing. Ada bagian diriku yang lelah dan ingin menyerah pada kenyamanan dan cinta yang ditawarkannya. Namun entah mengapa, mataku jatuh pada sebatang kayu jati yang belum selesai di sudut, proyek terakhir Arga yang kuputuskan harus kuselesaikan. Aku merasakan pengkhianatan yang nyata. Jika aku menerima Rian sekarang, itu berarti seluruh perjuanganku, senja karya, akan dilihat sebagai hasil dari menjual diri, bukan hasil kerja keras. Dan aku akan mengkhianati Arga 2 kali. Pertama, meninggalkan mimpinya. Kedua, menggantikannya terlalu cepat, dan membiarkan nama baiknya tercoreng oleh anggapan bahwa aku begitu mudah dijual. Aku tidak bisa. "Rian," kataku, suaraku tegang dan dipaksakan. "Aku menghargai kejujuranmu. Aku bahkan merasakan sesuatu saat bersamamu. Tapi aku tidak bisa. Aku baru saja kehilangan suamiku. Bisnis kita dibangun di atas mimpinya. Jika aku menerima cintamu, seluruh kota akan menganggap ini adalah transaksi, bukan cinta. Aku tidak mau. Aku berjuang bukan untuk menemukan suami, tapi untuk menemukan diriku. Aku harus menghormati diriku dan kenangan Arga." Wajah Rian menegang, matanya menunjukkan kekecewaan yang mendalam, bahkan kemarahan yang tertahan. "Jadi, aku hanya modal berjalan. Aku hanya alat untuk membawamu keluar dari kemiskinan?" tanyanya pahit. "Apakah kehormatan semu itu lebih penting daripada kenyataan bahwa kamu dan putrimu akan aman bersamaku?" "Tentu saja tidak. Kamu adalah mitra terbaikku. Tapi jika kamu tidak bisa memisahkan bisnis dari perasaan, maka kita tidak bisa melanjutkan ini." Aku berteriak. Suaraku pecah. Aku tahu, ini adalah titik balik, ujian terberat. Rian berdiri. Ada aura ancaman dalam ketenangannya. "Baik, Ayu. Jika kamu menolakku, maka aku akan menarik semua modal yang sudah kutanamkan. Aku tidak bisa bekerja setiap hari dengan wanita yang kucintai, yang menolakku, dan terus berpura-pura semuanya baik-baik saja." Ancaman itu nyata dan menusuk ulu hatiku. Jika Rian menarik diri, senja karya akan runtuh seketika. Semua pesanan besar yang baru kami dapatkan akan dibatalkan, dan kami akan kembali tercekik hutang. Aku bisa melihat masa depan kami kembali gelap. Namun aku berdiri tegak. Ini adalah ujian terakhir dari kehormatanku. Ujian yang kuambil demi harga diri yang ingin kuajarkan pada bunga. "Lakukan, Rian," kataku. Suaraku kini mantap. "Tarik semua modalmu. Aku akan mencari jalan untuk menggantinya, meskipun harus mencicil seumur hidup. Tapi aku tidak akan menjual martabatku demi keberlangsungan bisnis. Bisnis ini didirikan atas nama kejujuran, dan aku akan menjaganya." Rian terkejut. Dia melihat ketegasan di mataku. Ketegasan yang bahkan tak ia lihat dari para CEO pria yang ia temui. Dia berdiri lama, lalu menghela nafas panjang. Dia tidak menarik modalnya, tetapi ia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, meninggalkan kegelisahan yang menggantung di udara. Aku merasa lega sekaligus hancur. Aku telah menyelamatkan kehormatanku, tapi aku mungkin telah menghancurkan masa depanku yang baru saja kubangun. Keputusanku untuk menolak Rian, baik secara emosional maupun profesional, memiliki efek domino yang aneh. Rian tidak menarik modalnya. Dia tahu dia akan melanggar kontrak dan integritasnya sendiri. Tetapi dia menarik dirinya sepenuhnya dari interaksi personal. Komunikasi kami menjadi dingin dan sangat formal, hanya melalui email. Setiap kata terasa dihitung dan berjarak. Dia menguji seberapa jauh aku bisa bertahan tanpanya, seolah ia ingin aku merangkak kembali dan memohon, bukan hanya untuk kesinambungan bisnis,
tetapi untuk kehangatan hatinya yang ia tahu aku butuhkan. Aku menolak mentah-mentah. Kehilangan kontak mata dengannya terasa seperti kehilangan dorongan besar. Namun aku memilih untuk bekerja 3 kali lebih keras, membuktikan bahwa aku tidak pernah bergantung pada pesonanya atau uangnya. Aku menghabiskan waktu di bengkel bersama Pak Herman hingga larut malam, mengubah kayu menjadi perlawanan terhadap keraguan Rian dan gosip Bu Siti. Setiap pahatan, setiap amplasan adalah terapi yang menyakitkan namun membebaskan. Pak Herman, yang menyaksikan ketegasan dan penderitaanku, hanya menatapku dengan hormat. "Nona Ayu," katanya suatu malam, sambil mengamplas pahatan, "suami Anda pasti bangga. Anda punya hati sekuat kayu jati yang paling tua. Jangan biarkan omongan pria manapun meruntuhkan apa yang sudah Nona bangun." Kata-kata itu lebih berarti daripada modal Rian. Itu memberiku kekuatan yang nyata. Aku harus membuktikan diriku. Bukan hanya kepada Rian, bukan kepada Bu Siti, tapi kepada Bunga. Aku ingin Bunga melihat bahwa harga diri dan kehormatan lebih berharga daripada kenyamanan finansial, dan bahwa ibunya adalah pejuang, bukan pencari nafkah yang mudah menyerah. Saat itulah aku mendengar tentang kompetisi desain kerajinan tingkat provinsi. Ini adalah kesempatan emas, bukan untuk uang hadiahnya, yang sebenarnya sangat kubutuhkan, tetapi untuk pengakuan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, termasuk Dewan Direksi Rian. Jika Senja Karya menang, Rian tidak akan punya alasan untuk meremehkan integritasku lagi, dan Bu Siti tidak akan punya bahan gosip yang valid. Aku memutuskan untuk mengajukan karya besar, Kursi Pelukan Senja, sebuah set kursi tamu dengan ukiran yang memadukan desain minimalis kontemporer dengan motif tradisional yang rumit, yang kuambil dari sketsa Arga. Kursi itu harus menjadi mahakarya, narasi dari perjalananku. Aku dan Pak Herman mengerjakannya selama 3 minggu tanpa henti. Aku menuangkan seluruh emosi, duka dan cintaku yang rumit pada Arga, serta gairah baru untuk hidup ke dalam ukilan itu, membiarkan setiap pahatan menceritakan kisah kehilangan dan harapan. Kami bekerja hingga kelelahan, tangan kami lacat, tetapi semangat kami tak pernah padam. Aku menggunakan teknik pewarnaan yang unik, menciptakan efek ombre pada kayu yang melambangkan perpindahan dari malam, duka, ke pagi, harapan. Hari kompetisi tiba. Aku berdiri di atas panggung, di depan dewan juri yang ketat dan ratusan penonton yang datang dari berbagai kota. Aku mengenakan pakaian yang elegan tetapi sederhana. Lipstik marahku menjadi satu-satunya pernyataan dramatis. Aku menjelaskan filosofi kursi itu dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Aku berbicara tentang bagaimana kayu tua ini adalah masa lalu yang harus dihormati, bagaimana desain modern adalah harapan masa depan, dan bagaimana kursi yang lebar ini adalah tempat untuk berpelukan, tempat untuk menemukan kehangatan setelah kedinginan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup presentasiku dengan sedikit kisah personal yang menyentuh hati. Kursi ini adalah bukti bahwa menjadi janda bukanlah akhir. Itu adalah kata sandi untuk kekuatan yang baru ditemukan. Saya tidak mencari simpati. Saya di sini untuk mengklaim hak saya untuk dihormati, karena saya telah bekerja keras dengan keringat dan air mata, tanpa menjual diri atau martabat saya. Saya mewujudkan mimpi almarhum suami saya, sambil menemukan siapa saya yang sebenarnya. Aku menatap lurus ke kamera siaran langsung. Aku tahu, seluruh desa menonton, termasuk Bu Siti, yang pasti menonton dengan mata yang terpaku di balai desa. Suasana hening setelah presentasiku selesai, lalu diikuti tepuk tangan meriah yang menggelegar. Saat pemenang diumumkan, jantungku berhenti berdetak. Aku memejamkan mata, memegang liontin Arga. Juara pertama dimenangkan oleh Ayu dari Senja Karya. Aku menangis. Kali ini bukan karena duka, tapi karena kemenangan yang terasa manis dan pahit. Aku memeluk Pak Herman, yang matanya berkaca-kaca. Kami berhasil. Kami membuktikan bahwa Senja Karya adalah kekuatan sejati. Pulang ke desa, sambutannya luar biasa. Bunga melompat-lompat, bangga, meneriakkan namaku. Dan yang sungguh mengejutkan, Bu Siti mendatangi rumahku malam itu. Bukan dengan tatapan menghakimi, tapi dengan wajah malu yang tulus. Dia mengenakan pakaian sederhana, tidak seperti biasanya yang penuh perhiasan, dan dia tampak tua dan rapuh. Dia berdiri di ambang pintu, menundukkan kepalanya. "Ayu, saya minta maaf.
bisiknya. Suaranya pelan dan penuh penyesalan. Saya salah. Saya lihat pidato kamu. Kamu wanita hebat. Arga pasti bangga. Maafkan saya dan tetangga lain yang sudah bicara tidak pantas. Kami hanya cemburu, Ayu, melihat kecerdasanmu. Tidak ada satupun wanita di sini yang berani seperti kamu. Permintaan maaf yang tulus dari musuh terbesarku terasa lebih berharga daripada piala itu sendiri. Itu membebaskanku dari beban yang kuemban selama berbulan-bulan. Beban untuk terus-menerus membela kehormatanku. Kemudian ada ketukan di pintu. Rian. Dia tidak datang untuk menarik modal. Dia datang, membawa botol anggur mahal dan senyum yang tulus, tanpa ada aura tuntutan romantis lagi. Matanya kini dipenuhi kekaguman, bukan gairah posesif. Kamu menang, Ayu, katanya. Nadanya penuh hormat. Bukan hanya kompetisi, tapi kamu menang atas dirimu sendiri. Aku salah, mencoba memaksakan perasaanku. Kamu tidak butuh laki-laki untuk sukses. Dia menyerahkan map tebal. Ini kontrak ekspor besar ke Eropa. Proyek ini khusus untukmu. Aku tidak akan menjadi kekasihmu, tapi aku akan menjadi mitra bisnismu yang paling loyal. Integritasmu adalah investasi terbaikku. Aku menatapnya. Rasa sayang itu masih ada, sebagai pria yang menawarkan jalan keluar saat aku terpuruk. Tapi aku tahu, aku tidak bisa menggantikan Arga dengan kecepatan secepat itu. Dan aku tidak ingin hubungan kami merusak senja karya. Aku tidak butuh Rian sebagai penyelamat. Aku butuh Rian sebagai rekan. Dan dia akhirnya mengerti batasan itu. Terima kasih, Rian, kataku, memegang tangannya dengan kehangatan persahabatan sejati. Aku sangat menghargai ini. Malam itu, aku duduk di samping bunga yang sudah tertidur pulas. Wajahnya damai. Aku meletakkan bunga segar di depan foto Arga, di samping buku sketsa lamanya. Aku mengambil liontin Arga, membukanya, dan mencium fotonya. Dan kali ini, air mataku adalah air mata kedamaian. Aku menemukan kebahagiaanku, Ga. Bukan karena aku melupakanmu, tapi karena aku belajar mencintai hidup yang kau tinggalkan, dan mencintai diriku sendiri sebagai seorang Ayu yang utuh. Aku adalah Ayu, bukan hanya istrimu yang berduka, dan bukan hanya janda kembang. Aku adalah pendiri Senja Karya, wanita yang utuh. Dan aku siap untuk cinta yang benar, yang datang tanpa meminta harga diriku. Aku telah menaklukkan kesepian, melunasi hutang, dan mengalahkan prasangka sosial. Kini, aku siap untuk menyambut senja baru. Senja yang penuh dengan harapan, kekuatan, dan kedamaian sejati. Bebas dari bayangan masa lalu, dan bebas dari godaan yang salah.